Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mulai lagi setelah bulan Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan yang kita lakukan, menerima puasa kita, ibadah kita, salat, bacaan Al-Quran, zakat dan sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan itu. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa kita semuanya, menutup semua kekurangan-kekurangan kita yang kita lakukan, semua kesalahan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya panjang umur untuk ketemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, bab ketiga tentang kesabaran, babus sabri. Hadis yang ke-14. Katanya, wa 'an bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum qultu dhalika anna laka ajrayn qala ajal dhalika kadhalik ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk ketemu dengan Rasulullah, masuk di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'ak, dalam keadaan Rasulullah itu masih merasa sakit. Yu'ak artinya itu kan merasakan berat sakitnya demam. Katanya al-wa'ku maghsul humma, artinya itu keberatan sakit. Nanti merasa benar-benar itu sakitnya demam. Wa huwa yu'ak, dalam keadaan Rasulullah SAW merasa sakit berat dari penyakit demam. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, kamu benar-benar sakit. Sakitnya itu yang berat sekali. Maka Rasulullah SAW menjawab, ajal, iya. Kadang nanti kan dijelaskan itu ajal sama na'am ada sama. Tapi mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik dijelaskan lagi. Qala ajal, maka Rasulullah menjawab, iya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya merasa sakitnya, berat sakitnya yang Rasulullah SAW rasakan itu seperti sakitnya dua orang laki-laki di antara kalian. Berarti sakitnya lebih berat, seperti yang dirasakan dua orang. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qultu dzalika anna laka ajrain. Karena itu kamu, ya wahai Rasulullah SAW, mempunyai dua pahalanya. Kenapa? Karena sakitnya itu kan lebih berat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, ajal, dzalika kadzalik. Begitulah juga. Karena Rasulullah itu kan mempunyai dua pahala. Kalau sakitnya lebih berat, maka jadi pahalanya itu kan lebih besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, yusibuhu adza, orangnya itu kan kena musibah atau sesuatu yang menyakiti dia, syaukatun, baik itu kan duri,
fama fauqaha, atau lebih kecil. Fauq, fama fauqaha. Kadang fama fauqaha artinya itu kan yang lebih bawah atau lebih atas. Syaukatun fama fauqaha, baik itu kan duri atau yang lebih kecil daripada duri. Kan duri itu apa? Kena di kakinya ketika dia jalan, itu namanya bala, namanya musibah. Berarti merasa sakit, merasa sakit. Syaukatun fama fauqaha, baik itu kan duri atau yang lebih kecil daripada duri. Atau mungkin sebaliknya, minimal syauka atau yang lebih besar. Artinya itu kan penyakit yang paling kecil itu apa? Kena duri. Syaukatun fama fauqaha, duri atau yang lebih kecil atau lebih besar. Illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orangnya dengan sakit yang dia rasakan itu. Dengan sakit yang dia rasakan, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa orangnya. Wa huttat anhu dunubuhu, kemudian digugurkan dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, seperti pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Berarti ketika orangnya kena penyakit, kena musibah, ada sesuatu yang menjadikan dia sakit, menjadikan dia sedih, maka kalau orangnya sabar, orangnya tahu itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir itu, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari dosa-dosa orangnya. Maka orang yang saleh itu senang. Kenapa? Karena mengurangi dosa, menghapus kesalahan-kesalahan dia. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, seperti pohon itu menggugurkan daun. Muttafaqun alaihi. Wal wa'ku maghthul humma. Wa'ku itu beratnya demam. Waqil al-humma mengatakan itu al-wa'ku itu artinya demam. Kemudian katanya lughatul hadis. Ajal jawabun mithlu na'am. Itu jawaban seperti kita bilang na'am. Berarti kita bisa mengatakan ajal atau mengatakan na'am. Beda dengan bala. Bala itu yang lain. Kalau pertanyaan mulai dengan huruf istifham, jawabannya na'am atau ajal. Hal akalta al-yawm? Na'am. Hal fa'alta kadha? Na'am. Tapi bala itu kalau pertanyaan istifham ba'dahu nafyun. Sama al-istifham al-manfi. Alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam taf'al kadha? Alam ta'kul al-yawm? Alam u'tika kadha? Jawabannya, kalau iya, kalau membenarkan itu bilang bala. Tapi kalau tidak, jawabannya apa? Naam. Istifham. Kalau hal atau pakai hamzah, namanya al-istifhamul muthbat. Al-istifhamul muthbat. Hal akalta al-yawm? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. La. Naam, jawabannya naam atau la. Hal akalta al-yawm? Naam. Hal akalta al-yawm? La. Tapi kalau yang satunya lagi namanya al-istifhamul manfi. Nah, alam. Alam. Kalau membenarkan
Jawabannya bala. Bala. Kalau nafi, na'am. Alam u'tika malan? Taqul bala a'taitani. Bala a'taitani. Bala a'taitani. Kalau nafi, alam u'tika malan? Na'am. Ay lam tu'tini. Lam tu'tini. Kalau bilang na'am berarti itu jawaban untuk lam. Jawaban untuk apa? Lam. Lam ta'kul. Na'am. Lam akul. Taqul na'am lam akul. Jawab li lam. Katanya ajal, jawabun mithlu na'am. Jawaban seperti na'am. Qala al-Akhfash illa annahu ahsanu min na'am fi at-tasdiq. Wa na'am ahsanu minhu fil istifham. Illa annahu ahsanu min na'am fi at-tasdiq. Artinya jawaban dengan ajal itu lebih baik dalam membenarkan khabar. Tasdiq namanya khabar. Seperti apa? Anta marid. Ajal. Anta marid artinya mubtada khabar. Anta marid. Ajal. Tapi kalau mulai dengan istifham, hal anta marid? Istifham. Jawabannya lebih afdal itu pakai na'am. Illa annahu ahsanu min na'am fi tasdiq. Tasdiq untuk apa? Untuk khabar. Tidak awal khabar. Wa na'am ahsanu minhu fil istifham. Kalau jumlah yang sebelumnya itu mulai dengan huruf istifham, lebih afdal mulai dengan jawabannya kalau iya bilang na'am. Kemudian katanya al-maghthu isabatul humma, ketika orangnya kena demam. Wa asluhu adh-dharbu laysa bisyadid. Maghth itu pukulan yang tidak kuat, yang tidak keras. Artinya orang itu kan merasakan keberatan sakit. Keberatan sakit. Al-Akhfash, salah satu ulama bahasa. Al-Akhfash. Ulama al-lugha. Laysa an-nahw, ulama al-lugha. Afad al-hadith, faedah yang diambil dari hadithnya. Yang pertama, husulul thawabi ala anwa'il bala'i ma'as sabr. Kamu bisa mendapat pahala dari semua jenis bala ketika orangnya sabar. Baik itu kan bala yang besar atau yang kecil. Dalam hadisnya Rasulullah, walaupun kena duri saja. Artinya orangnya ketika kena duri, orangnya sakit, merasa sakit. Berarti namanya musibah, namanya bala juga. Nanti sesuai itu, tergantung pahalanya gimana besarnya, itu tergantung kesabaran orangnya, yakinnya gimana. Kadang orangnya pertama kali itu kan orangnya sedih, orangnya nolak, tapi setelah itu sabar. Tapi ada orang ketika kena musibah, orangnya nggak nolak sama sekali, orangnya terima, sedih tapi orangnya terima. Tahu itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya asyaddukum bala'an al-anbiya li'annahum makhsusuna bi kamalis sabri wa sihhatil ihtisab wa li'anna Allah ta'ala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas.
asyaddukum bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat di antara kalian, paling berat musibahnya atau balaknya, ujian para anbiya. Maka jadi sakitnya itu kan lebih besar. Kenapa? Li'annahum makhsusuna bi kamalis sabri. Karena mereka itu kan punya kekhususan bahwa sabar mereka itu kan sempurna, bukan seperti sabar orang lain. Kenapa? Karena yakinnya sempurna, imannya sempurna. Nah, kesabaran orang tergantung dengan iman, dengan keyakinan dia. Ya. Orangnya sabar sesuai dengan apa? Imannya. Nah, kalau imannya tidak ada, orangnya nolak, orangnya tidak terima. Kenapa? Karena tidak ada iman dalam hatinya. Tapi kalau orangnya imannya kecil, imannya sedikit, masih awalnya, masih sedikit imannya, maka kesabaran dia itu kan jadi kesabaran yang lemah. Bisa sabar kalau ujiannya kecil, tapi kalau ujian besar. Nah, tapi kalau orang ini kan imannya sempurna, seperti para anbiya, para rasul, imannya sempurna, maka ujian apapun besarnya itu tidak nolak. Kenapa? Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yang berikutnya dan yang berikutnya. Li'annahum makhsusuna bi kamalis sabri. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan para anbiya sabar yang sempurna. Wa sihhatul ihtisab. Yakin mereka itu kan terhadap Allah Subhanahu wa taala paling kuat. Ya sabar kenapa? Karena tahu itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahalanya yang besar. Wa li'anna Allah taala ja'ala minhum qudwah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anbiya, para rasul jadikan apa? Qudwah. Qudwah itu apa? Tauladan. Contoh. Supaya orang-orang Islam itu yang mengikuti mereka itu kan mengambil contohnya mereka. Mengikuti mereka dalam apa? Dalam kesabarannya. Nah, maka ketika Rasulullah SAW dikeluarkan dari Mekah, sahabat yang lain sabar. Kenapa? Ya Rasulullah, itu yang kalau Rasulullah doa langsung diijabahi doanya. Tapi Rasulullah tetap sabar. Tinggalkan daerahnya, keluar dari rumahnya, keluarganya diganggu, sering diganggu Rasulullah, sering dihinakan, sering dilempar batu. Nah, maka sebagian sahabat itu yang dia sahabat itu yang dijaga dari sukunya, berarti Sayyidina Umar, nah, tidak diganggu. Kenapa? Karena sukunya itu kan suku besar, maka merasa kurang, saya tidak diganggu. Nah, berarti tidak ada ujian. Melihat sahabat-sahabat yang lain, teman-temannya, ada yang dipukul setiap hari, ada yang dipakar, ada yang ditusuk. Maka melihat itu imannya nggak kuat. Kenapa? Saya nggak diuji. Kenapa? Mungkin tidak diterima Islamnya atau gimana? Maka orang yang saleh ketika dalam taat mereka, dalam istiqamahnya, kalau tidak ada ujian, merasa ragu-ragu. Taat saya nggak diterima. Kalau diterima ibadahnya, diterima semua amalannya, pasti ada ujian.
Ada orang itu kan tanya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kamu dalam ujian seperti ini, dalam bala musibah seperti ini, setiap hari dipukul, dipenjara, dipukul setiap hari. Kamu masih merasa benar itu dalam semua keadaan seperti itu. Berarti kamu megang seperti ini itu hanya kamu sendiri aja. Kamu masih merasa benar. Katanya, iya, saya yakin itu benar. Kalau tidak ada ujian, saya ragu-ragu. Itu nggak benar. Kalau hanya kamu dalam keadaan benar itu, tidak ada ujian, tidak ada musibahnya, tidak ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti itu ibadah kamu itu kan tidak ikhlas. Kebenaran kamu itu kan tidak sempurna, enggak 100% benar. Walianna Allah Ta'ala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas, contoh bagi semua manusia. Kamu mau apa? Istiqamah. Oh, tapi ada saya sakit, ujian. Lihat para anbiya gimana. Mereka sabar, tahan. Karena tahu itu ujian dari Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu benar-benar itu kan mengikuti yang benar atau hanya mengikuti yang enak saja? Karena ada sebagian orang ikut dalam ta'ah, ibadah, ikut yang benar. Kalau dia enak, itu enak, ada rizkinya, ada ini, ada itu. Tapi kalau benar, kalau istiqamah, kalau taat, tapi di situ ada ujian, orangnya mundur. Oh, saya nggak suka. Nah, suka yang enak aja. Kalau sulit, orangnya nggak mau. Berarti orang ini tidak mengikuti yang benar, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya di mana, dia ikut. Ya salat, tapi rizkinya ada, uangnya ada, semuanya ada, orangnya senang. Tapi kalau sempit, tinggalkan salat, gak mau istiqamah. Kenapa? Kenapa saya begini? Berarti orang itu kan mengikuti apa? Hawa nafsunya itu, kesenangan hawa nafsunya di mana? Ikut. Maka ketika dinawarin Rasulullah SAW untuk meninggalkan dakwahnya, kamu apa? Mau jadi pemimpin? Kita menjadikan kamu pemimpin. Tinggalkan agama kamu itu yang kamu bawa ini. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak membawa agama karena saya mau jadi pemimpin. Nah, yang diberikan itu apa? Saya menguasai Mekah saja. Bukan gitu. Maka Rasulullah mengatakan untuk pamannya, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamin wal qamara fi yasari. Kalau seandainya mereka itu memberikan saya kekuasaan, bukan menguasai Mekah saja, orang Quraisy, memberikan saya sampai saya itu menguasai itu apa? Bumi, matahari, bulan, itu semuanya saya tidak tinggalkan. Maka sahabatnya Rasulullah, gimana itu sabar mereka dalam dakwahnya? Dia merasa itu saya yang benar. Dipukul sampai hampir mati orangnya. Abdullah bin Mas'ud ketika turun surat Ar-Rahman. Orang Quraisy harus dengar Al-Quran. Ya, Abdul Mas'ud itu orang yang pendek. Datang perkumpulan orang Quraisy, langsung naik situ, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, baca itu. Orang Quraisy itu kan berdiri semuanya, dipukul-pukul itu hampir mati itu orang. Besok kembali lagi. Nah, maka sahabatnya Rasulullah SAW, karena ujian yang besar selama 13 tahun,
Bukan hanya setahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 tahun. 13 tahun. Ada yang dipukul setiap hari. Nah, tapi orangnya tahan, sabar. Kitanya yang kena panas sedikit sudah. Salat di rumah aja udah. Nah, itu kita hanya ada orang yang ngomong, ada orang itu langsung gitu jadi musibah yang besar. Orang yang ngomong itu apa? Walianna Allah Ta'ala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas. Allah menjadikan para anbiya, para rasul itu kan contoh bagi semua manusia. Lihat gimana kesabaran mereka, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua, para anbiya, para rasul. Nah, Rasulullah itu melihat keluarganya mati di depannya. Pamannya Rasul itu kan dibelah perutnya, dikeluarkan hatinya. Masalah tahan, sabar situ. Tidak ada yang namanya itu kan balas dendam dalam hati. Ketika Hind bintu Utbah yang ngunyah hatinya Sayyidina Hamzah masuk Islam, Rasulullah itu marah sama dia. Karena Rasulullah tahu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Rasulullah enggak marah. Kamu yang membunuh Hamzah itu ya dibunuh. Ada sebagian orang mengatakan, Rasulullah benci sama Hamzah, sama Wahsy. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, jangan sampai saya melihat wajah kamu. Berarti Rasulullah nggak suka orangnya. Bukan. Nah, kenapa? Itu namanya kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada orangnya. Kalau Rasulullah melihat orangnya, pasti ingat apa yang dia lakukan. Itu menjadikan Rasulullah sedih. Kalau Rasulullah sedih, yang kena musibah siapa? Wahsy itu. Maka Rasulullah tidak mau orangnya kena musibah, kena bala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadikan Rasulullah sedih. Bukan karena Rasulullah benci orangnya. Rasulullah tidak ada benci dalam hatinya. Kemudian katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan dia kebaikan, yusib minhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia musibah. Supaya orangnya apa? Dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yusib minhu, yusib artinya itu Allah mengambil dari dia. Mengambil sesuatu, yusib minhu. Wa dhabatu yusib bi fathhi as-sad wa kasriha. Nah, mungkin yusib berarti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengambil dari dia. Yusab minhu, orang itu kan kena. Mabni lil maf'ul. Yusab, orang yang kena sesuatu. Katanya lughatul hadis, yusib minhu ay yuwajjih ilaihi musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia musibah. Supaya dia apa? Dalam musibahnya orangnya sabar. Karena dia sabar itu mendapat pahala yang besar. Wa yusibuhu bi musibatin. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia orangnya itu kan musibah. Imma fi badanihi, baik itu kan di badan orangnya, sakit, kena sesuatu, kena penyakit atau yang lain. Au malihi, atau dalam hartanya,
kurang hartanya, rugi sesuatu, tidak mendapat rezeki gitu. Au mahbubihi, atau salah satu orang yang dia cintai, keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, saudaranya yang dia cintai. Afadal hadith, faedah hadithnya yang pertama, al-mu'minu mu'arradun lil ibtila'i bi'illatin aw qillatin aw dhillah. Seorang mukmin selalu bisa menghadapi bala, bisa kena setiap waktu, bisa kena bala atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan penyakit, bi'illatin, penyakit, au qillatin, atau kekurangan harta, kekurangan keluarga, au dhillatin, atau hina, dihinakan, direndahkan. Wa innama kana ma yusibu minhu khairan. Wa innama kana ma yusib minhu khairan halan lima fihi min al-luju' ila Allah wa ma'alan lima fihi min takfir as-sayyi'at. Kenapa kalau orangnya itu kan kena musibah jadi baik? Nah, jadi baik untuk orangnya. Namanya bala, namanya musibah. Nah, karena ketika orangnya kena musibah, musibah itu atau bala atau ujian itu menjadikan orangnya itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu namanya keadaan yang baik. Orang ini selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orangnya. Kadang orangnya apa? Lupa. Ada sebagian orang ketika dalam nikmat, terus nikmat itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Siapa? Sibuk dengan nikmat itu. Maka Allah memberikan dia musibah. Supaya apa? Kembali lagi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang itu kan ingat. Maka kenakan musibah, diberikan musibah, orangnya itu kan kembali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Halan, waktu itu kan ketika masih di dunia, lima fihi minal luju'i ila Allah. Karena dalam musibah itu orangnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia, "Kamu mau kemana? Dalam semua waktu kamu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala." Orangnya itu kan selalu dalam nikmat. Maka dia sibuk dengan nikmat. Karena banyak nikmat itu orangnya lupa bahwa itu nikmat itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orangnya itu kan tidak ingat, tidak doa, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya masih salat, masih istiqamah, tapi orangnya merasa sudah tidak membutuhkan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia musibah, memberikan dia bala. Ingat. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian apa? Selalu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu membutuhkan dalam semua keadaan. Keadaan kaya, keadaan fakir, keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan apa saja itu semuanya masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'alan, kalau di hari kiamat nanti, lima fihi min takfiris sayyi'at, musibah yang dia kenakan itu nanti dapat kebaikannya di hari kiamat. Kenapa? Karena musibah itu kan menghapus dosa-dosanya, menghapus dosa. Walaupun dosa itu hanya karena dia itu lalai saja sama Allah Subhanahu wa taala, itu paling besar dosanya. Orang yang nggak melakukan sesuatu yang haram, tidak mencuri, kenapa? Karena hartanya banyak, semuanya halal, punya harta-harta yang halal. Hanya orang itu kan lalai, orang itu kan lupa. Maka jadi
dia itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian musibah, bala yang dia kenakan di dunia jadi faedahnya untuk menghapus dosanya di hari kiamat. Maka sebenarnya ketika orang itu kena musibah harus dia bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih ingat sama dia. Hamba itu kenapa? Lupa, dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala ingat dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah lupa sama orangnya, dibiarkan. Ya. Terserah dia mau lakukan apa. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang dia kena di dunia ada pahalanya di hari kiamat. Juga menghapus dosa-dosa dia. Berarti datang di hari kiamat dosanya sudah kurang. Kenapa? Pernah dia sakit, pernah dia sedih, pernah dia rugi, pernah dia itu kan kena musibah, meninggal salah satu keluarganya. Maka jadi semua musibah itu yang dia kena di dunia menghapus dosanya di hari kiamat. Kemudian katanya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan salah satu kalian minta dimatikan, minta mati. Jangan minta apa? Minta mati. Udah, saya mau mati, saya berharap mati. Wah, saya enggak. Lidurrin asabah, karena dia itu kena musibah, kena madarat, kena sesuatu. Penyakit, sakit sudah. Saya mau mati. Kenapa? Sakit, benar sakit banget. Orangnya sedih banget. Berarti apa? Hanya minta saja tidak boleh. Gimana membunuh diri? Nah, orang yang membunuh diri itu kan orang yang tidak beriman. Orang itu kan yang tidak punya kesabaran, orang yang tidak sabar. Maka orangnya apa? Merasa dengan dia membunuh diri itu selesai semua musibah. Mana? Kamu kena musibah yang paling besar. Karena membunuh diri. Nah, maka Rasulullah SAW melarang. Tidak boleh kamu berharap mati. Atau minta dimatikan. Doa, ya Allah saya mau mati. Ya mau matikan saya itu. Kenapa? Yang tahu yang baik untuk kamu itu bukan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Rasulullah minta mati? Ketika Rasulullah sakit, datang Jibril sama Israel juga. Maka diberikan pilihan. Rasulullah mau mati atau masih mau hidup. Kenapa? Ajalnya sudah datang. Tapi kalau mau diberikan umur lagi, diberikan. Berarti Rasulullah itu kan tidak minta sendiri. Karena ajalnya sudah datang. Hanya kalau kamu mau masih hidup lagi, diberikan. Nah, maka Rasulullah itu kan milih apa? Milih datang ajalnya, waktunya. La yatamannayanna ahadukumul maut. Nah, jangan minta. Salah satu kalian jangan minta mati karena dia itu kan kena musibah. Kenapa? Kamu tidak tahu mana yang lebih baik untuk kamu. Mati sekarang atau nanti. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau sudah orangnya itu kan benar-benar itu merasa sedih, merasa sakit yang
yang sebenar-benarnya itu sudah sakit, orangnya sudah nggak bisa tahan. Jangan minta dimatikan, jangan minta mati. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerah keadaannya itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak tahu. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau dia itu dalam keadaan yang penting sekali, orangnya itu sudah tidak bisa tahan. Apa yang dia katakan? Jangan minta mati. Falyaqul, maka orang itu harus mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan itu masih lebih baik untuk saya. Kalau saya masih lebih baik, saya hidup, ya Allah hidupkan saya, tetap hidup. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Matikanlah saya kalau kematian itu yang lebih baik untuk saya. Maka dalam semua keadaannya, mati atau hidup dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kamu tidak tahu. Nah, mana yang lebih baik? Kamu mati sekarang atau setelah 10 tahun? Itu Allah alam. Nah, karena mungkin kalau mati sekarang, amalan kamu itu kan tidak sempurna. Masih banyak dosanya, masih banyak bolong-bolongnya itu kan amalan. Maka ketika orang itu kan masih hidup, harus dia itu menikmati kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Hari ini kamu hidup, alhamdulillah kita hidup, maka dinikmati itu kan kehidupannya. Satu hari, besok gimana? Allahu a'lam. Nah, ambil kesempatannya ini, kesempatan yang baru. Amalannya itu apa? Kemarin itu ada amalan yang tidak sempurna, disempurnakan. Kekurangan kemarin itu kan disempurnakan hari ini. Oh, kemarin ada dosa, berarti belum istighfar. Istighfar hari ini. Seperti itu. Besoknya masih hidup, ya alhamdulillah. Diambil kesempatannya lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan amalannya. Memperbanyak amalan atau menyempurnakan yang kurang. Katanya wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maka kedua keadaannya itu kan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya, kematian juga. Kamu tidak tahu mana yang lebih baik, mati atau tidak. Katanya lughatul hadithi, ad-durru ma yanzilu bil insani min su'in. Apa yang turun kepada manusia itu kan dari sesuatu yang tidak enak, tidak baik. Berarti Allah SWT memberikan yang tidak baik? Bukan. Tidak baik dalam perasaan orang. Merasakan itu kan tidak enak. Nggak ada orang itu yang merasa sakit itu enak. Mau sakit, demam, oh enak sekali. Nggak ada. Namanya sakit, tetap rasanya itu kan tidak enak. Ketika orangnya rugi, nggak ada orang itu kan yang rugi itu merasa senang. Alhamdulillah saya rugi hari ini. Nggak ada. Tetap namanya apa? Namanya itu kan sesuatu yang tidak enak, walaupun ruginya sedikit. Tapi kamu tidak tahu, mungkin sakit ini itu yang lebih baik untuk kamu. Ma yanzilu bil insani min su'in. Kemudian kalimat Allahumma, asluhu ya Allah. Dalam doa kita sering kalau doa Allahumma, Allahumma, aslinya itu apa? Ya Allah. Wal mimu iwadan an ya'in nida'i. Mim, Allahumma itu, mim di akhir itu ganti dengan huruf ya, itu kan yang dipakai untuk huruf nida. Wa qad hudhifat li kathratil isti'mal. Ma kanat ma huna masdariyatun dharfiyah. Kemudian katanya afadal hadith, faedah yang kita ambil dari hadisnya. التفويض والتسليم لله تعالى في اختيار الحياة أو الموت. التفويض menyerah dirinya. والتسليم juga menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan mati atau hidup. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik kamu tidak tahu.
Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Anak kamu yang kecil ini mati, itu ya anak yang saya paling senang, paling suka, paling cintai, mati. Kamu nggak tahu. Mana yang lebih baik? Kalau anak ini kan besar, apa yang dia jadi apa? Mungkin kalau dia besar itu kan jadi anak durhaka. Kamu kena musibah dari anaknya ini. Kamu nggak tahu. Maka diserahkan, menyerahkan semuanya dalam keadaan itu kan orangnya mati atau sehat atau hidup itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semuanya. Karena Allah yang tahu. Kemudian la karahata fi tamannil mauti syauqan lillah. Kamu berharap mati atau minta mati. Kenapa? Tidak makruh kalau tujuannya itu supaya orang itu kan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekasih seorang muslim itu apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. La karahata fi tamannil mauti syauqan lillah. Tidak makruh kalau orang itu kan minta mati, minta dimatikan. Kenapa? Karena dia itu rindu banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya tidak makruh. Au syahadatan fi sabilillah, atau orang itu kan minta dimatikan itu syahid, mati syahid. Saya mau mati. Tapi apa? Ya Allah, saya mau mati syahid. Boleh. Kenapa? Karena kematian yang Allah Subhanahu wa taala suka. Keadaan yang Allah Subhanahu wa taala suka dari hambanya, dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Aw liudfana fi baladin syarif. Atau orang itu kan minta dimatikan di mana? Di daerah yang mulia, Mekah atau Madinah. Orangnya itu berangkat umrah. Dalam umrahnya doa, ya Allah, saya mau mati sini di Mekah. Boleh. Kenapa? Karena orang yang mati di Mekah, dimakamkan di Mekah itu kan tempat yang mulia. Atau di Madinah. Awli khawfi fitnatin fid din. Atau minta dimatikan. Kenapa? Karena orangnya takut kena fitnah. Karena orangnya tahu keadaannya, orangnya nggak tahan kalau dalam fitnah. Ada fitnah, umat Islam itu kan kena fitnah. Dia takut. Takut apa? Dalam fitnah ini saya takut nanti murtad. Takut gimana? Maka minta, ya Allah matikan saya dalam keadaan Islam. Keluar dari fitnah ini walaupun dengan mati. Berarti minta diselamatkan. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dalam keadaan seperti itu, ada beberapa hal yang boleh diminta dimatikan. Minta mati karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena orang itu kan mau mati syahid, atau supaya dimakamkan di daerah-daerah yang mulia, atau orang itu jadi kematian dia itu jaga penjagaan untuk dirinya itu kan dari fitnah. Kemudian katanya al-insanu la ya'lamu min aina ya'tihi al-khairu. Manusia itu kan tidak tahu datang kebaikan kepada dia itu kan dari mana. Kamu tidak tahu. Farubbama takunu hayatuhu ma'al masaibi wasyada'idi khairan lahu. Kadang jadi kehidupan dia dalam keadaan musibah, dalam keadaan bala yang atau ujian yang besar itu yang lebih baik untuk kamu. Hidup tapi dalam keadaan sulit, sedih, banyak musibahnya, banyak cobaannya, banyak balanya, itu lebih baik untuk kamu. Kenapa? Mungkin karena dosa kamu itu kan banyak. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu itu kan banyak ujian, banyak musibah supaya dihapus dosa-dosa kamu. Ketika mati, orangnya mati dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Atau takunu wafatuhu khairan lahu bimtina'ihi 'anil ma'asi. Atau mungkin kematian dia itu kan jadi lebih baik. Kenapa? Kalau dia masih hidup, banyak dosanya.
Orangnya ini apa? Dalam keadaan sehat atau sakit, orangnya maksiat terus. Nah, tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil hikmah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orangnya itu sakit. Berarti orangnya sehat tetap maksiat. Kalau orangnya sakit tetap maksiat seperti itu. Berarti orang ini kenapa? Lebih baik mati. Kenapa? Kalau mati, maksiatnya berhenti. Katanya fa'alal mu'min an yufawwid amrahu ila Allah. Maka kewajiban seorang mukmin menyerahkan urusannya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Karena kamu tidak tahu mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik untuk kamu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka diberikan kamu ujian dalam waktu ini, diberikan kamu nikmat dalam waktu ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dosa kamu itu sudah banyak, diberikan bala musibah supaya dosanya ringan. Kurang. Merasa kamu itu kan sudah lemah, itu butuh apa? Bantuan. Allah SWT memberikan kamu bantuan. Tahu kalau Allah SWT membuka rezekinya, kamu jadi semangat. Akan diberikan rezeki. Maka seorang muslim tidak tahu mana yang lebih baik. Terus gimana? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kan kehidupannya, orangnya hidup atau mati, orangnya sehat atau sakit, orangnya kaya atau fakir miskin. Artinya apa? Udah kita nggak doa. Nah, mungkin keadaan fakir itu lebih baik untuk saya. Ya, kamu harus terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh kamu doa, ya Allah saya mau jadi kaya. Bukan artinya, oh berarti kan kamu melawan apa? Takdir. Ya. Doa. Kenapa? Karena kamu tidak tahu. Nah, apa yang lebih baik untuk kamu? Doa. Sakit, mintalah disembuhkan dari Allah SWT. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk disembuhkan, diberikan sehat, berikan afiat. Tapi dalam keadaan ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit, dia nggak nolak. Tapi setiap hari dia doa. Nanti doanya itu kan dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat pahalanya dari mana? Dari arah doa. Dari arahnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orangnya tahan, orangnya sabar, yakin bahwa itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat pahala dari mana? Dari arah sabar. Dia sabar dalam ujian, kemudian dia dapat pahala dari doanya sama kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. La ilaha illallah. Allahumma ij'alna 'abida ihsan wa la taj'alna 'abida imtihan. Artinya apa? Artinya, ya Allah, jadikanlah kita hamba yang selalu diberikan kebaikan. Jangan diberikan imtihan, bala musibah. Kenapa? Karena kita takut, tidak sabar. Kenapa? Nah, mungkin orangnya kena bala, kena musibah, orang yang nggak tahan. Itu namanya apa? Namanya membuktikan atau menyerah bahwasanya, ya Allah, kita manusia itu yang lemah.
kita nggak bisa tahan. Kalau kita kena musibah terus itu, mungkin kita nggak tahan. Nah, tapi dalam keadaan baik, ya orang itu kan merasa nikmat. Itu kan kebiasaan manusia itu. Kalau dalam keadaan nikmat, orangnya senang. Tapi kalau musibah, tahan atau tidak? Orangnya bisa sabar. Belum tahu. Nah, maka sering dalam doanya itu kan Allahumma ja'alna abida ihsan la abida imtihan. Ihsan artinya apa? Bukan nikmat. Nah, bukan nikmat terus. Artinya, oh itu nggak ada musibahnya. Nah, maksudnya ihsan, ya Allah berikan kita yang lebih baik untuk kita. Yang kamu tahu kita bisa tahan, kita bisa syukur. Baik itu kan nikmat atau musibah. Tahu bala. Namanya al-ihsan. Berarti yang lebih baik. Allahumma ja'alna abida ihsan. Ya Allah, jadikanlah kita hamba-Mu yang diberikan yang lebih baik. Yang lebih baik dari mana? Dari nikmat atau dari musibah? Nikmat yang kita bisa syukur. Musibah yang kita bisa sabar. Itu namanya ihsan. Wala taj'alna abida imtihan. Ya Allah, kita berharap jangan menjadikan kita orang yang selalu diuji. Dengan apa? Dengan nikmat atau dengan musibah. Diberikan ujian yang berat yang kita tidak bisa sabar di situ. Baik dengan nikmat, berikan nikmat yang besar sampai orang itu kan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kan musibah. Walaupun gambarnya itu kan gambar nikmat, tapi namanya ujian. Atau diberikan musibah yang lebih besar, lebih berat. Orang yang nggak tahan. Itu namanya imtihan. Berarti al-ihsan itu yang lebih baik untuk kita. Baik itu kan dalam keadaan nikmat atau musibah, tapi yang kita bisa tahan. Nikmat kita bisa syukur, musibah kita bisa tahan, kita bisa wassabar. Imtihan, ujian, bala yang musibah yang besar, baik itu kan balanya atau imtihan dengan nikmat yang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa syukur, atau bala musibah yang kita tidak tahan, kita bisa sabar. Jangan sampai gitu. Berarti jangan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian atau imtihan seperti itu. Itu namanya ihsan atau imtihan. Bala dan musibah tidak tergantung dengan dosa. Tapi ada sebagian. Tidak semua bala atau musibah hanya karena ada dosa. Karena ada kesalahan. Bukan. Karena namanya ujian. Imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya nggak ada dosanya. Tapi mereka itu yang paling besar musibahnya, paling besar ujiannya. Allahu a'lam.